Halo pemirsa, Anda berada dalam program Berita Dunia dan dalam program ini saya akan menyajikan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia bersama saya Andi Rezaldi. Dimotori seorang perempuan asal Bogor, Islamic Circle of North America di San Diego membuka rumah singgah bagi perempuan imigran yang mengalami KDRT. Selama Ramadan, organisasi ini aktif mengajak warga untuk sadar dan peduli akan kekerasan domestik. Inilah rutinitas Jamilah Granza selama Ramadan, menyiapkan kotak makanan iftar untuk keluarga kurang mampu di San Diego. We'll make sure that everybody has the same amount of blessing during Ramadan and we can focus on prayers. So we don't focus on what am I going to provide my family for iftar after all day fasting. Di Masjidul Taqwa San Diego, pemuka komunitas muslim membantu Jamilah menyebarluaskan info tentang panti perlindungan bagi perempuan korban KDRT. Di Amerika kebanyakan dari survivors itu yang mengalami KDRT mungkin dia kurang mempunyai pendidikan yang kurang dan yang paling besar sekali adalah stigma. Banyak sekali yang kemudian mengecap kita sebagai seseorang yang tidak bisa mengurus rumah tangga, bukan dibantu tetapi malah dicemooh atau dikucilkan atau tidak ada jalan keluar buat the survivors. Sabrina tidak ingin identitasnya diketahui karena suaminya masih tinggal di kawasan San Diego. Ia datang dari Bangladesh tahun 2021 karena suaminya diterima bekerja sebagai analis data di California. Menurut Sabrina, suaminya menyita paspornya dan tidak membolehkan Sabrina punya ponsel. Ia pun sering dikunci di rumah. He was drunk, very drunk at night, and he just lost his sense, I guess. Or I don't know how to justify that, honestly, because to me now there is no justification for that. And yeah, he slammed me around the house and punched me in my belly, basically. And yeah, that was the time when I had enough, and I actually called the ambulance, not the police. And they came with the police. And then he was arrested. Maret lalu ia melahirkan putrinya, Samara, yang dalam bahasa Arab artinya dalam lindungan Tuhan. Tidak seperti Sabrina, menurut Jamilah, banyak perempuan muslim imigran di Amerika tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk meninggalkan penganiaya. They are afraid because the abuser might threaten them with, immigrations, or I'm gonna send you back home, and home might not be an option for her. Back at home, those are considered normal, right? So then we lack of knowledge on what is your right in this country. Keenam tempat tidur di Panti Suaka Perempuan Islamic Circle of North America atau ICNA ini terisi. ICNA ingin membantu perempuan imigran yang teraniaya bangkit dan menjadi mandiri di negara baru ini. Kini Sabrina sedang memproses status keimigrasiannya. Dari San Diego, California, VOA. Sekitar 30% warga dunia tidak memiliki akses ke air minum yang bersih. Di antaranya termasuk sekitar 2 juta warga di Amerika Serikat. Karena itu, sebuah perusahaan membantu memberi solusi lewat pemanfaatan teknologi inovatif untuk menangkap uap air dan menghasilkan air bersih. Air minum yang aman adalah sumber daya vital, tapi berada di luar jangkauan sekitar 30% warga dunia menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Itu termasuk lebih dari 2 juta warga Amerika yang hidup tanpa akses ke air bersih. Perusahaan nirlaba Dig Deep berupaya membantu menyelesaikan masalah ini. Native American families are 19 times more likely than white families to not have running water, and Black and Latino households are twice as likely. The Navajo Nation adalah wilayah reservasi penduduk asli Amerika terbesar yang membentang di negara bagian Utah, Arizona, dan New Mexico.
40% dari populasi di sini tidak mendapat air pam dan berarti mereka harus menempuh jarak hingga 100 km ke kota dan kembali lagi untuk mendapat air. Untuk membantu mengatasi kekurangan air, perusahaan Source Global memasang panel hidro untuk mengumpulkan uap air dari udara dan menghasilkan air minum bersih untuk 500 rumah. When you see a Source hydro panel, it looks a little bit like a normal solar module, except for just a little thicker. And what it's doing is taking in sunlight and air to make perfect drinking water. If you and I were to take one out of a box and set it up on the ground in 15 minutes, half an hour later we get a glass of water. Setiap panel hidro prinsipnya menjadi pemasok air mandiri. Ini perkembangan yang mengubah kehidupan di Navajo Nation, terutama bagi warga yang lebih tua. Some of them said that, I never thought in my lifetime that I would have drinking water pumped into my house. It's something right at their fingertips instead of going to Walmart and getting drinking water by the cases. It's a blessing for me to see this. Menurut Julie Wachter dari Dig Deep, untuk mencapai pemerataan air di Amerika Serikat, perlu infrastruktur yang tepat sesuai kebutuhan setiap komunitas. The reality is that high-income countries have these invisible water crises where the communities within their boundaries that don't have running water are often ignored, and that's just not acceptable. Terjadinya perubahan iklim dan juga makin menuanya infrastruktur ikut berkontribusi pada tekanan populasi terhadap pasokan air bersih. Dan menurut Julie, yang dibutuhkan adalah dukungan bantuan yang komprehensif dan proaktif bagi komunitas-komunitas yang tidak terjangkau air minum yang bersih dan aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Perubahan iklim dikhawatirkan akan mengubah peta wilayah pancing nelayan dan memperparah praktik pemancingan ilegal. Tak hanya mata pencarian nelayan yang terancam, potensi konflik geopolitik pun diprediksi bisa muncul. Seiring dengan menghangatnya suhu air laut akibat perubahan iklim, pasokan ikan di laut beralih ke perairan lebih dalam dengan suhu yang lebih rendah. Peneliti dari Royal United Services Institute memprediksi perubahan iklim akan memperparah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan dan tak diregulasi atau IUU fishing. Chasing those fish stocks as they move. And there's predictions, obviously, or concern that they will move in across, existing maritime boundaries, and IU actors will pursue them across those boundaries. Kekhawatiran lain adalah nasib nelayan lokal berskala kecil. As their livelihoods, they become more vulnerable, that they may begin engaging more in IU practices like destructive fishing practices, or engaging in other type of criminal activity as well. There is a nexus with other crime types as well, like narcotics, human trafficking, labor abuses. University of British Columbia memperkirakan hampir separuh pasukan ikan akan beralih dari habitat asalnya pada tahun 2100 karena perubahan iklim dan akan bisa memicu konflik internasional. Penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur diperkirakan bernilai sekitar 36,4 miliar dolar per tahun dan mewakili 33% tangkapan global menurut laporan Royal United Services Institute. Sementara pada tahun 2021, penegak keamanan laut AS United States Coast Guard menyebut penangkapan ilegal menggantikan pembajakan sebagai ancaman keamanan maritim paling berbahaya di dunia. Indonesia Ocean Justice Initiative, IOJ, wadah pemikir yang berfokus pada kebijakan kelautan Indonesia, mendokumentasikan dampak perubahan iklim pada nelayan di 5 wilayah Indonesia. Untuk tangkapan ikan akibat perubahan iklim itu juga ditemukan di Kabupaten Natuna. Memang dalam 5 tahun terakhir ini perubahan cuaca yang sangat signifikan membuat banyak ikan-ikan yang tadinya habitatnya di perairan yang dekat pantai, mereka bermigrasi atau pindah ke daerah yang lebih jauh. Oleh karena itu, nelayan-nelayan di Natuna mereka harus mencari ikan yang lebih jauh. Zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna bersinggungan dengan klaim 9 garis putus yang digunakan Tiongkok menandai perairan yang dianggap wilayahnya di Laut Cina Selatan. Dengan adanya perubahan iklim ini, masing-masing negara yang memang adalah negara dengan produksi ikan yang melimpah,
yaitu Indonesia, harus meningkatkan penjagaan atau keamanan lautnya di Indonesia. Sebenarnya salah satunya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat, tapi juga untuk mensejahterakan nelayan-nelayan Indonesia. Pada 2022, Yoji memperkirakan kerugian Indonesia akibat IUU fishing mencapai 4 miliar dolar per tahun atau sekitar hampir 60 triliun rupiah. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Rencana pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Michigan yang menggunakan teknologi Tiongkok memicu kekhawatiran di Kongres Amerika Serikat. Seorang senator mengusulkan undang-undang yang melarang pemberian insentif pajak bagi produksi baterai kendaraan listrik yang memakai teknologi Tiongkok. Ketika Kepala Eksekutif Ford Motor Company Bill Ford mengumumkan Februari lalu bahwa perusahaannya merencanakan pabrik baterai baru di Michigan, ia mengatakan investasi senilai 3,5 miliar dolar itu akan mendorong kemandirian Amerika bagi baterai yang diperlukan kendaraan listrik atau EV. Namun meski pabrik ini akan mempekerjakan pekerja Amerika, tapi baterai produksinya akan memakai teknologi buatan CATL, perusahaan Tiongkok yang terkait pemerintah komunis negara itu. They'll help us get up to speed so that we can build these batteries ourselves. Batteries made here in Michigan and built for America. Kabar ini tidak disukai sejumlah anggota parlemen termasuk Senator Marco Rubio dari Partai Republik yang menentang Undang-Undang Pengurangan Inflasi 2022 usulan Presiden Joe Biden yang mencakup kredit pajak bagi produksi mobil listrik domestik. $9 billion to help people buy tax credits, by the way, with a Chinese battery in it. Oh yeah, you can't make those batteries without China. So, great for China. Pada bulan Maret, Rubio mengusulkan undang-undang untuk memblokir kredit pajak bagi produksi baterai EV yang memakai teknologi Tiongkok. Dan ia minta pemerintahan Biden meninjau ulang kemitraan Ford dengan CATL. The White House has already called for a supply chain review that would cover, essentially next-generation batteries. Jonathan Ward adalah penulis 2 buku tentang tujuan ekonomi, militer, dan politik Tiongkok. Menurutnya, teknologi dan manufaktur alih daya selama beberapa dekade membuat Amerika tidak punya banyak pilihan selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti CATL untuk memajukan pengembangan mobil listrik dalam negeri. Essentially 60% of the battery market is made up of Chinese corporations, and CATL, the battery maker in question here, is already 34% of global market share. Dari 2019 hingga 2020, guru besar Universitas Indiana Sarah Dansman bekerja sebagai penasihat kebijakan dan analis kasus di Komite Penanaman Modal Asing Amerika di kantor urusan investasi Deplu Amerika, di mana ia memimpin peninjauan transaksi penanaman modal asing untuk alasan keamanan nasional. Senator Rubio ingin agar komite itu meninjau perjanjian lisensi Ford dan CATL. Rubio is really, focused on this idea of that we don't want to be dependent on Chinese technology. The U.S. government coming in and changing those structures is a big imposition on the private sector, and so there really does need to be a strong argument for why it needs to do so. Menanggapi usulan legislasi Marco Rubio, Ford Motor Company menyatakan bahwa anak perusahaannya sendiri yang akan membangun dan mengoperasikan pabrik baterai baru di Michigan. Dan tidak ada entitas lain yang memperoleh dana pajak rakyat Amerika untuk proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Militer Amerika Serikat dan Filipina meluncurkan latihan gabungan yang merupakan latihan terbesarnya selama beberapa dekade. Latihan gabungan ini mengundang reaksi keras dari Tiongkok di tengah ketegangan pasca pertemuan Presiden Taiwan dengan pimpinan Kongres Amerika Serikat. Sehari setelah Tiongkok mengakhiri latihan tempur dekat Taiwan, Amerika Serikat dan Filipina menggelar latihan gabungan terbesarnya, melibatkan sekitar 17.600 personel militer kedua negara. And what you're seeing here with Bala-Catan and Salacanib is an expression of us trying to commit to enabling and assisting the Philippine military on being able to protect their national sovereignty.
Salaknib adalah Latgab sebelumnya, melibatkan sekitar 3.000 pasukan. Bersamaan dengan dimulainya Latgab Balikatan, Menlu dan Menhan Filipina bertemu dengan Menlu serta Menhan AS di Washington DC. Pertemuan pertama dalam 7 tahun. We redoubled our commitment to modernizing the Philippine-U.S. alliance, recognizing that our partnership will need to play a stronger role in preserving an international law-based international order. I'm excited about the ability to increase interoperability and look forward to continuing our great work together. Pernyataan hangat antara pejabat kedua negara amat kontras dengan kondisi hanya 3 tahun lalu saat Presiden Filipina saat itu, Rodrigo Duterte, menolak aliansi dengan AS. Amerika Serikat dengan Filipina memiliki hubungan pertahanan dekat selama beberapa dekade dan bahkan menandatangani perjanjian pertahanan bersama pada 1951. Tapi di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte sejak 2016, negara ini sedikit menjaga jarak dengan Amerika Serikat dan justru mendekatkan diri dengan negara seperti Rusia dan juga Tiongkok. Kesepakatan baru AS dengan Filipina memberi akses kepada militer AS di 4 pelabuhan strategis, dekat Laut Cina Selatan dan juga dekat Taiwan. The U.S.-Philippine alliance is really having a once-in-a-generation moment right now, where both sides have realized, maybe for the first time in a couple decades, that they really need each other. Dalam menyikapi sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, analis menilai kapabilitas militer Filipina tak sebanding dengan militer Tiongkok. For more than a decade, 3 Philippine presidents now, Beijing has just refused to give the Philippines some breathing space in the South China Sea. Bila Indonesia sering tegang dengan Tiongkok menyikapi Tuna Block dan Laut Natuna Utara, maka dengan Filipina, Tiongkok bersengketa soal Scarborough Shoal, wilayah yang masuk zona ekonomi eksklusif Filipina di Laut Cina Selatan, tapi diklaim Tiongkok sebagai wilayah perairannya. Ada juga sengketa Kepulauan Spratly. Penjaga pantai Tiongkok dalam rekaman yang diambil Maret lalu ini meminta pesawat penjaga pantai Filipina meninggalkan perairan yang disebut sebagai bagian Tiongkok. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sudan mengatakan akan menjadi lokasi pangkalan Angkatan Laut pertama Rusia di Afrika meski ada tantangan dari pihak Barat. Sejumlah warga menyatakan mendukung hadirnya bisnis yang dibawa pangkalan ini, tetapi para pemimpin suku setempat menentang keberadaan militer asing. Port Sudan adalah penghubung utama negara Sudan ke Laut Merah, perairan yang secara strategis penting bagi kekuatan global dan negara-negara sekitar selain memberikan akses ke terusan Suez. Port Sudan menjadi berita utama Februari lalu saat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengunjungi Sudan. Selama kunjungan itu, Junta Sudan yang mengambil alih kekuasaan lewat kudeta militer tahun 2021 menjanjikan pangkalan angkatan laut baru bagi Rusia di kota itu. Namun para pemimpin suku setempat yang memiliki pengaruh besar di pesisir Laut Merah berpandangan lain. Menurut Muhammad Karar Kurba, ia dan para pemimpin lokal lainnya menentang keberadaan pangkalan Rusia. They refuse because they want just to put their hand and stop our port, I think. No investment. They have tried, they have refused any military in our part. Februari lalu, situs berita yang berpusat di London, Middle East Eye melaporkan bahwa pemimpin milisi Sudan yang berkuasa, Muhammad Hamdan Dagalo, mencoba membuka pangkalan militer di pesisir Laut Merah, tapi dicegah oleh para pemimpin suku setempat setelah mereka menuntut uang untuk pembangunan. Sebuah pangkalan logistik kecil milik Rusia dilaporkan sudah pernah didirikan di Port Sudan di masa lalu. Tapi menurut media dan warga setempat, pangkalan itu berhenti beroperasi pada 2021. Di sekitar pangkalan lama di distrik Flamingo, seorang warga menolak menyebutkan namanya ketika VOA menanyakan apakah ia mendukung adanya pangkalan Angkatan Laut Rusia. إذا بتحقق مصلحة فتلقائيا بتكون مقبولة إذا بتحقق المصالح دي فبتكون مقبولة من أي طرف كانت إذا كانت من بريطانيا من روسيا من أمريكا من. Menurut analis, sudah ada pembicaraan tentang pangkalan Angkatan Laut Rusia yang lengkap di Port Sudan selama bertahun-tahun, tapi itu tidak pernah terwujud. The case of the missing naval base has been around for many years. This base has been promised to have been built, I don't know how many times now, 5 or 6 times. Analis lain berpendapat
Pangkalan itu bisa dilanjutkan jika junta yang berkuasa di Sudan bertekad mewujudkannya. I don't know. I think it very much depends on the naval base. It's very much depends on the direction that the political process is going to take. So if the regime is actually moving towards consolidating a 100% military power in Sudan. Sudan memiliki hubungan yang mapan dengan Rusia dan kelompok paramiliter Rusia Wagner. Junta militer Sudan juga dilaporkan memperdagangkan emas negara itu untuk ditukar dengan senjata Rusia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Bank Sentral Amerika Serikat kembali menaikkan suku bunga acuan di saat banyak usaha kecil dan menengah masih tertekan akibat tingginya suku bunga yang membuat kredit lebih mahal. Kenaikan ini bertujuan meredam laju inflasi yang masih berada pada kisaran 6% jauh dari target The Fed. Lolita Porter adalah pelukis yang ingin menularkan kesenangan dan keahliannya kepada warga sekitar Dallas, negara bagian Texas. Studio lukisnya In Living Color didirikan pada 2020 dan sempat hampir tutup sebelum ia memperoleh pinjaman modal dari bank. I got a loan. It was a horrible loan. It was horrible. I think I had to pay like 3 times the amount back. But at that point, I needed something to keep my doors open. Karena tingginya laju inflasi, Lolita harus menaikkan tarif kelas melukisnya. Of course, it's an art studio, so we use canvases. And I think when I first started buying canvases, I buy them in bulk, but when I first buy canvases, they may have been like $20, $25 for like package. Now it's almost to like $45 for a pack of 12. What I desire is for more opportunities for small businesses. Whereas is it grants or even loans, but not having interest rates so high. I think that'll help a lot of small businesses. Dalam pertemuan rutin terbarunya, Bank Sentral AS atau Federal Reserve akhirnya kembali menaikkan suku bunga acuan sesuai ekspektasi banyak pihak. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a 0.25 percentage point, bringing the target range to 4.75% to 5%. Kolapsnya Silicon Valley Bank dan efek keambrukan ini tak luput dari perhatian Bank Sentral. You've seen that we have the tools to protect depositors when there's a threat of serious harm to the economy or to the financial system, and we're prepared to use those tools. Mulai tertekannya sektor teknologi dan perbankan akibat iklim usaha dengan suku bunga tinggi membuat banyak analis cemas. I believe this may be the last hike for good. And I believe that the Fed's been too hawkish and finally something cracked, and it was this, maybe not a banking crisis, but a severe, very serious banking situation, not just here in the US, but potentially globally. But I think that's been mostly resolved, and hopefully we can move on from that. Setelah pertemuan pada Maret ini, The Fed tidak akan mengadakan pertemuan selama bulan April dan baru akan mengadakan pertemuan rutinnya pada awal Mei. Salah satu indikator utama yang bakal dipantau oleh The Fed dan juga oleh pelaku pasar dan pelaku usaha adalah terbitnya data indeks harga konsumen terbaru pada pertengahan April. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya Andi Rezaldi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.